wabarakatuh. Halo dulur sultan semua dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu ya. Nah, hari ini program Kampus Media kembali hadir menemani Anda bersama saya, Selma Aulia tentunya, selama 1 jam ke depan. Ya, dulur sultan semua, telah kita ketahui bersama bahwa saat ini dunia, khususnya Indonesia, tengah dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang sampai detik ini belum juga mereda. Kurang lebih 4 bulan lamanya COVID-19 menginfeksi di Indonesia. Akibatnya beberapa sektor vital pun ikut terpuruk. Kita sebut saja sektor perekonomian, pemerintahan, sampai dengan pendidikan. Nah, dengan itu, maka dari itu pemerintah baru-baru ini mengambil kebijakan untuk Maka dari itu pemerintah baru-baru ini mengambil langkah untuk mengatasi atas keterpurukan beberapa sektor vital tersebut dengan mengambil kebijakan new normal. New normal kini menjadi model kehidupan baru dan diadaptasi oleh hampir setiap negara di dunia yang terinfeksi virus COVID-19. Dan salah satu sektor sosial yang sangat mengalami perubahan besar yaitu sektor kesehatan dan pendidikan. Dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, di era new normal ini tentunya mengalami banyak transformasi agar dapat terus survive dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berdaya saing. Lantas, apakah kebijakan pemerintah terkait era new normal di lingkungan kampus sudah sesuai atau tidak? Ya, saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber kita. Ada Sita. Teh Sita ini selaku Duta Genre Top 5 2019. Ya, Teh Sita. Iya. Oke. Ada juga Teh Indah. Teh Indah ini perwakilan dari KSR UIN SMH Banten. Teh Indah. Ya, sapa. Oke, jadi selama 1 jam ke depan kita bakal berbincang-bincang ya mengenai era new normal di lingkungan kampus. Jadi dulu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di fanpage Facebook dan YouTube. Karena setelah ini kami akan rehat dulu. Oke, Indah dan Sita, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Teh? Sehat. Ya, oke. Ini Sita dari Universitas Valetehan ya. Jurusan apa sih? Jurusan Kesehatan Masyarakat. Oke, semester? Semester 4 mau naik semester 5. Oke, berarti kita sama ya? Nah. Iya. Ini Indah dari Saya dari UIN Banten, UIN Banten. Jurusan? jurusan Tadris Bahasa Inggris. Oke, pendidikan bahasa Inggris semester? Semester 8. Oke, semester 8. Iya, jadi bentar lagi ya? Insya Allah. Insya Allah, oke. Iya, ini kita diskusi santai aja ya. Oke, langsung aja. Kita nih sejauh ini penyebaran COVID-19 di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Gimana sih pandangan Sita dan Indah ini? Oke, mulai sok siapa dulu? Boleh saya Indah dulu? Indah dulu. Oh ya baik. Pandangan saya ya mengenai COVID-19 ini, sebenarnya tidak usah jauh-jauh ketika memandang COVID-19, kita lihat saja lingkungan sekitar kami gitu. Lingkungan sekitar kita seperti apa sih respon masyarakat itu sendiri? Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini tuh sosialisasi. Bahkan masyarakat kampus itu sendiri, mungkin ada 1 atau 2 yang pergi ke kampus, baik dosen atau siapapun itu. Sebenarnya di lingkungan kampus dibutuhkan sosialisasi yang mungkin akan berdampak baik karena banyak lalu lalang begitu.
masyarakat kampus ini butuh sosialisasi itu. Nah, di sini peran dari mahasiswa atau dari kita mahasiswa yang berperan di bidang relawan atau kesehatan itu sendiri. Iya. Oke, cukup itu saja ya. Ya. Sita? Ya, kalau dari pandangan saya sendiri itu, menurut saya keadaan saat ini cukup memprihatinkan. Karena apa? Menurut saya angka orang yang positif akan COVID-19 ini semakin naik, tetapi kepedulian kita terhadap situasi seperti ini semakin menurun. Buktinya di keadaan saat ini yang seharusnya kita saling menjaga, baik itu menjaga diri kita sendiri ataupun menjaga keluarga kita, malah kita seenaknya, apalagi dengan kata new normal. Terkadang kita salah persepsi bahwa new normal ini bukan keadaannya yang normal, tetapi kita harus bisa beradaptasi dengan normal, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memakai masker setiap bepergian, dengan cara membawa hand sanitizer setiap bepergian, seperti itu. Ya. Nah, jika kita lihat penyebaran COVID ini semakin hari semakin meningkat begitu ya. Dan akibatnya beberapa sektor vital ini ikut menurun, ikut terganggu. Dan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam meredam penyebaran COVID-19 ini. Lalu sebenarnya apa sih yang salah? Kebijakan pemerintahnya kah? Atau memang masyarakat yang tidak mengindahkan kebijakan tersebut? Ya? Menurut saya sebenarnya di sini kebijakan pemerintah sudah cukup baik begitu, tapi kurang sinkron dengan masyarakat. Ya. Kembali lagi masyarakat itu butuh disosialisasikan apa sih yang harus dilakukan masyarakat. Namun pemerintah juga mendukung. Pemerintah di sini juga mendukung dari segi fasilitasnya. Namun masyarakatnya harus memakai fasilitas tersebut dan mengikuti aturan seperti itu. Iya. Ya, kalau dari saya sendiri, kebijakannya atau dari kitanya, dari masyarakatnya yang tidak mengindahkan segala kebijakan pemerintah. Menurut saya keduanya adalah saling keterkaitan. Karena apa? Bisa kita lihat kebijakan pemerintah yang saat ini, mungkin teman-teman semua, kakak juga bisa tahu apa yang sudah diputuskan, apa yang sudah dibuatkan peraturannya oleh pemerintah, seperti apa. Pemerintah bisa kita bilang sudah semaksimal mungkin untuk menangani kasus ini, sudah membuat tim petugas gugus COVID juga kan, lalu pemerintah juga sudah menghimbau masyarakat bahwa kita nih di era new normal bukan benar-benar normal, tetapi seperti yang sudah saya katakan tadi, kita tuh harus terbiasa dengan keadaan yang kemana-mana memakai masker. Iya. Nah, kemana-mana memakai masker, kemana-mana hand sanitizer, pokoknya harus menjaga kebersihan. Nah, di situ saling keterkaitannya apa? Pemerintah sudah menghimbau, sudah membuat kebijakan, tetapi masyarakat kita sendiri masih banyak yang mungkin banyak yang melanggar karena memang mereka tidak tahu benar yang dikatakan kakak yang tadi, bahwa kita tuh butuh sosialisasi yang lebih lagi. Memang di media sekarang sudah bisa kita lihat informasi, bisa kita dapatkan informasi dari internet pun kita bisa dapatkan informasi. Tetapi berapa banyak masyarakat yang belum bisa mengakses internet? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana nanti kebijakan apa yang harus diambil untuk mengatasi masyarakat yang belum bisa mengakses internet seperti itu? Daerah-daerah pelosok begitu. Betul. Tapi kan Sita ini dari Iya. duta ya. Iya. Apa pernah sosialisasi ke daerah-daerah pelosok gitu? Iya, kebetulan memang tugasnya duta genre ini dia mengadakan sosialisasi. Salah satu tugasnya yaitu ke pelosok-pelosok. Memang benar dibentuknya kami itu karena kami ditugaskan memang untuk ke pelosok-pelosok. Makanya banyak yang bertanya, duta genre itu harus cantik gak sih? Duta genre itu harus ganteng gak sih? Tidak harus, tidak menjadi prioritas. Yang penting kita mau berbagi ilmu yang kita miliki, meskipun sedikit itu tidak masalah. Dan itu salah satu tugasnya kita juga untuk mensosialisasikan apa yang kita tahu kepada masyarakat, untuk yang belum tahu menjadi tahu, seperti itu. Contohnya COVID ini gitu. Teman-teman dari duta genre juga alhamdulillah selama masa pandemi ini tanpa mengurangi protokol kesehatan, tanpa melewatinya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang COVID itu apa sih, terus kita harus bagaimana sih, di era new normal harus apa yang kita lakukan gitu. Jadi alhamdulillahnya itu positifnya. Ya. Tapi ketika Sita bersosialisasi ke daerah-daerah pelosok yang susah internet gitu ya, apa ada warga yang masih belum tahu tentang
pencegahan COVID-19 ini? Banyak. Iya. Terutama kadang COVID-nya aja itu mereka nggak tahu ini apa. Iya. Nah, itu banyak sekali yang tidak tahu karena apa? Keterbatasan informasi. Mm-mm. Dan yang harus kita tangani itu yaitu bagaimana sih masyarakat nih bisa mengakses informasi secara keseluruhan tanpa kecuali. Nah, itu sih yang menjadi PR kita, karena kita juga keterbatasan sumber daya manusianya, lalu kita juga tidak bisa mengakses seluruh penjuru, istilahnya seluruh penjuru negeri, jangankan penjuru negeri, Provinsi Banten, Kabupaten Serang pun belum tertangani semua. Seperti itu ya. Oke. Kalau dari Indah sendiri nih ya, sebagai relawan begitu, relawan kesehatan gitu ya, apa sih yang sudah dipersiapkan oleh UKM Kepalang Merahan ini dalam menghadapi era new normal, khususnya di lingkungan kampus? Sebenarnya kami sudah mempersiapkan beberapa program untuk sosialisasi, lebih ke sosialisasi, karena banyaknya sekarang ini banyak banget mahasiswa yang lalu lalang di kampus ya. Bandel gitu. Iya, bandel banget, dan kampus hanya memfasilitasi mungkin cek suhu tubuh saja begitu. Cuci tangan, tapi banyak yang tidak memakai masker atau seperti itu, dan mengindahkan kalau ya kita masih muda, nggak akan terkena penyakit seperti itu. Begitu sebenarnya yang jadi PR buat kita ini, peran mahasiswa tuh sebenarnya di mana gitu. Nah, kita ingin mensosialisasikan gitu. Ya. Apakah COVID ini penting untuk masyarakat kampus ini sendiri ya? Kami juga banyak berkiprah di luar saja, di dalam dan di luar gitu. Salah satunya kita melakukan spraying, karena kita di bawah naungan PMI Kota Serang. Oke, itu di daerah kampus sudah dilakukan? Kalau di daerah kampus belum. Oh, belum. Karena kampus belum memadai. Kampus hanya mempersiapkan beberapa fasilitas saja gitu. Oh gitu. Tapi dari UKM Kepalang Merahnya sendiri, bagaimana fasilitasnya? Bisa digunakan gitu di sekitaran kampus seperti spraying itu? Kalau fasilitasnya masih dipakai di ranah UKM saja, karena kampus sudah mempersiapkan kampus itu sudah punya tim gugus tugas sendiri begitu. Jadi kita hanya lebih ke preventif saja, pencegahan saja, dan sosialisasi. Apa tidak ada kerjasama dengan tim kesehatan kampus dari UKM KPM sendiri? Ya, kalau kerjasama dengan tim kesehatan kampus, sebenarnya kita ini tim kesehatan kampus, namun di kita itu ditempatkan pada kegiatan-kegiatan tertentu. Misalkan kita butuh protokol kesehatan, nah kita diikut andilkan. Tetapi kalau untuk program kita punya sendiri-sendiri gitu. Dan baru-baru ini ada nggak acara kegiatan-kegiatan yang memerlukan UKM KPM itu terjun di dalamnya? Kalau di ranah kampus kita belum banyak ikut bergabung karena kampus memiliki kebijakan tersendiri. Namun di luar, karena kita berhubungan langsung dan di bawah naungan PMI Kota Serang, jadi kita ikut bekerja sama dalam hal misalkan spraying itu di daerah Kota Serang, ataupun cek golongan darah, cek suhu dan yang lain-lain itu. Jadi kita lebih ke luar begitu, karena kampus belum siap menurut kami. Belum siap gitu? Belum siap dalam segi apa? Kalau kampus menurut kami belum siap, mereka tidak bermaksud lain ya, karena yang dalam pandangan kami kampus baru memberikan beberapa fasilitas saja, seperti tempat cuci tangan begitu, tapi belum diaplikasikan kepada masyarakat kampusnya gitu. Hanya tes suhu badan saja. Oke. Karena tes suhu badan itu tidak cukup gitu ya? Saya rasa kalau untuk pencegahan COVID-19 ini sangat tidak cukup gitu ya, karena yang dibutuhkan adalah kerjasama dari masyarakat kampus dan dari pihak lembaga kampus itu sendiri begitu. Namun masyarakat kampusnya, mahasiswanya belum bisa kooperatif begitu menurut saya. Oke. Nah,
sebelumnya kita sudah mengetahui ya perkembangan COVID ini. Nah, selanjutnya kita akan mengupas kebijakan pemerintah dalam menghadapi virus ini. Berbagai kebijakan sudah dilakukan ya oleh pemerintah, dan kebijakan baru ini, new normal ini nih. Makna sebenarnya dari new normal itu apa sih menurut Indah? Kalau yang saya tangkap dari pemerintah justru new normal adalah membentuk kebiasaan baru, membentuk budaya baru gitu. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan COVID-19 ini, bukan menghilangkan atau bagaimana, tapi kita bisa beradaptasi bagaimana kita bisa COVID-19 ini tidak menyerang kita begitu. Tidak, itu menurut saya. Jadi lebih diutamakan sosialisasi begitu? Ya, menurut saya ke siapapun itu, bahkan di luar kampus pun butuh sosialisasi di masyarakat itu. Dan salah satunya pemerintah itu menurunkan salah satu undang-undang yang harus didenda itu. Oke, yang Ya. tidak menurut aturan. Iya, yang tidak memakai masker di tempat umum begitu. Itu menurut saya sangat baik karena apa? Mengurangi dampak coronavirus itu sendiri. Oke. Kalau Sita sendiri? Ya, kalau menurut Sita, new normal itu seperti yang udah Sita katakan sebelumnya, bahwa new normal itu bukan keadaan kita, bukan keadaan negara kita, bukan keadaan dunia ini normal. Normal dengan tanda kutip itu bukannya COVID ini belum hilang. Nah, jadi normalnya ini kita tuh perilaku kita nih, oke, kita berperilaku aktivitas seperti normal, tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu dikatakan normal itu kita aktivitas seperti biasa, yang kerja, yang sekolah, mungkin meskipun saat ini masih banyak sekolah yang ditutup, terus yang berbelanja seperti biasa, yang jualan seperti biasa. Karena apa? Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini bukan hanya di sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan gitu. Jadi kita nih banyak mengalami kerugian, terutama yang paling terlihat itu saat ini kesehatan dan ekonomi, seperti yang kakak tadi bilang. Oke. Ternyata perbincangan kita ini semakin seru ya, ternyata dulur. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Aku jatuh ini, A. Aduh, lari ngapain? Itu berapa detik? Ya, bersama Selma, Sita, dan Indah. Dan jangan lupa dulur Sultan ini saksikan Kampuspedia setiap hari Senin jam 3:30 di YouTube, Facebook, dan website sultantv.com. Oke, kita lanjut ya pertanyaannya, lanjut diskusinya karena tadi tuh emang semakin seru gitu ya. Iya, nih mahasiswa, kita sebagai mahasiswa pasti harus turut aktif dan kritis ya dalam mendukung program pemerintah terkait pencegahan COVID-19 ini. Juga memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat tentunya ya. Lalu sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan Sita dan Indah sebagai mahasiswa bersama teman-teman aktivisnya gitu? Sok, siapa dulu? Silakan. Oke, Mangga. mungkin dari sini Iya. dulu ya. Iya, jadi
kalau misalkan Sita dan teman-teman Sita yang sudah dilakukan itu selain tadi sosialisasi mengenai COVID ini, karena kita kan memang butuh pengetahuan. Terkadang masyarakat ini mau menuruti aturan itu karena mereka tahu. Nah, jadi kita awali dulu dengan tahu. Nah, dan di sini alhamdulillah sudah sebagian kita lakukan. Lalu kita bekerja sama juga dengan kampus melakukan webinar-webinar untuk mengantisipasi dan untuk mensosialisasikan lebih jauh lagi tentang apa itu COVID-19 dan bagaimana sih cara kita tetap sehat di tengah-tengah COVID-19 ini gitu. Itu sudah kampus kita juga lakukan karena memang kampus saya basicnya itu dari Kesehatan, kesehatan. iya. Jadi memang dititik beratkan kita untuk lebih lagi mensosialisasikan tentang kesehatan Kepada masyarakat atau kepada mahasiswanya saja? pada masyarakat dan pada mahasiswanya juga. Ya, jadi karena apa? Kita sasarannya kepada umum. Karena apa? COVID ini bukan hanya menyerang kita sebagai mahasiswa, bukan hanya menyerang para pekerja, tetapi menyerang semua masyarakat tanpa terkecuali gitu, mulai dari tua, muda gitu, bahkan anak-anak pun itu bisa terkena COVID-19. Lalu selain itu, seperti yang kita ketahui bahwa dampak dari COVID-19 ini juga kan berpengaruh terhadap sektor ekonomi. Nah, di mana usaha kecil, usaha menengah atau yang biasa kita sebut UMKM, nah itu kan mungkin mengalami omset yang menurun gitu. Iya. Nah, lalu belum lagi masyarakat yang memang kelas menengah ke bawah, itu mungkin dari yang terkena PHK atau mungkin ya kekurangan buat dalam makan ataupun apa, itu mereka kekurangan. Kita mencoba membantu untuk menggalang dana. Universitas Paletehan juga alhamdulillah melakukan penggalangan dana dan sudah tersalurkan gitu. Jadi ya kita berusaha semaksimal mungkin apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama. Ya, itu disalurkan ke daerah di Provinsi Banten saja? Iya, di Provinsi Banten. Karena kenapa kita hanya salurkan di Provinsi Banten? Karena kita melihat di Provinsi Banten ini juga masih sangat membutuhkan. Gitu. Jadi untuk apa ke yang jauh dulu, sedangkan yang dekat masih membutuhkan seperti itu. Kalau ke mahasiswanya sendiri, kalau ke gimana? mahasiswa sendiri, alhamdulillah kemarin dari Ormawa, yaitu dari Badan Eksekutif Mahasiswa dari kampus, dari Universitas Paletehan, melakukan audiensi kepada pihak kampus, bertemu dengan rektorat, kemahasiswaan, mendapatkan timbal balik yang baik gitu. Jadi untuk mahasiswa yang mengalami kerugian atas ataupun yang terdampak dari COVID ini mendapatkan nanti biaya keringanan gitu, mendapatkan keringanan biaya mungkin dari pemotongan UKT ataupun apa gitu. Jadi alhamdulillah kampus sudah memberikan istilahnya solusi terbaiknya gitu untuk mahasiswanya. Tapi di mahasiswanya itu rasanya cukup atau gimana? Puas dengan kebijakan kampus itu? Kalau misalkan dibilang puas sih tidak, karena apa, kita berharapnya mungkin gitu teman-teman juga digratiskan gitu. Cuma kami juga sadar diri sebagai mahasiswa bahwa kampus saya itu terutama kampus saya, karena kampus saya adalah kampus swasta. Jadi istilahnya kampus kami tidak sama dengan kampus negeri. Kalau kampus negeri kan bisa dapat suplai dana dari pemerintah melalui dana BOS ataupun segala macamnya. Kalau misalkan kampus kami kan berbeda gitu. Jadi untuk saat ini aja kami rasa sudah sangat bersyukur gitu dengan adanya pemotongan biaya tersebut. Untuk saat ini dibilang puas tidak, cuma kami cukup alhamdulillahnya bersyukur lah gitu dengan adanya kebijakan tersebut. Indah? Kalau kami sendiri dari KSR PMI Universitas Banten, kami sebenarnya beberapa bulan yang lalu kami sudah mengadakan, sebenarnya yang berdampak itu bukan benar katanya yang terdampak dari ekonomi saja, sosial dan yang lain-lain, tetapi tertutupnya beberapa akses gitu ya. Kalau kami menangani kurangnya stok darah di Provinsi Banten ini sendiri. Betul. Nah, kita memfokuskan di Kota Serang ini, kita sangat minim sekali stok darah itu di PMI Kabupaten Serang, PMI Kabupaten Serang begitu. Jadi kami dari kampus, dari KSR PMI sekota Serang ini mengadakan donor darah di stadion waktu itu. Oh gitu. Nah, kami mengadakan itu baru-baru ini ya? Baru-baru ini. Pas sudah merebaknya COVID? Iya, sudah merebaknya COVID dan banyak berita simpang siur bahwa
tidak ada, biasanya kan donor darah diadakan ketika ada event Iya. di alun-alun, di kampus atau di mana begitu ya. Ada yang mengadakan, tetapi sekarang ada beberapa akses yang ditutup, tidak bisa dilakukan di tempat terbuka, Oh gitu. harus tempat tertutup begitu. Jadi berkurangnya pasokan stok darah ini juga sangat berpengaruh bagaimana orang-orang yang di rumah sakit yang membutuhkan darah itu, kita bisa menutup itu bagaimana begitu. Iya. Sebenarnya begitu. Kalau dari kampus sendiri, saya merasa kebijakan kampus tuh sudah dari jauh-jauh hari sih, yang dia membagikan beberapa bantuan untuk mahasiswa yang berada Terdampak. terdampak Terdampak di sekitar kampus itu gitu. Oke. Tadi kekurangan darah itu ya, kekurangan pasokan darah. Kemudian solusinya apa? Solusinya di sini kami mengadakan di tempat-tempat yang tertutup, seperti kemarin di depan PMI Kota, itu pun di dalam bis. Oh, Kalau dilakukan di tempat lain belum kita lakukan, karena sejauh ini tidak, kan selalu ada kerumunan ya kalau kita mengadakan kegiatan. Nah, itu yang menjadi PR bagi kita, masih menjadi pertanyaan solusinya bagaimana ya begitu, karena beberapa tempat tidak mengizinkan begitu adanya kerumunan atau yang seperti itu. Gitu. oke. Tadi kita ngomongin era new normal ya. Ngomong-ngomong soal era new normal, mungkin tidak sedikit dari masyarakat yang salah mengartikan new normal itu apa sih gitu. Terus langkah apa sih yang harus dilakukan pemerintah nih agar masyarakat paham betul apa itu era new normal, khususnya untuk para mahasiswa? Ya? Ini boleh. Baik. Menurut saya pemerintah sebenarnya sudah banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan ya. Tetapi seiring berjalan waktu tidak sinkron dengan masyarakat itu sendiri. Karena apa? Yang pertama, saya ulangi kembali, kurangnya sosialisasi itu benar-benar harus tertanam kepada masyarakat bahwa era new normal adalah lahirnya budaya baru, lahirnya kebiasaan baru begitu. Apa yang harus kita lakukan begitu. Itu saja sih. Iya. Ya, Sita. Iya, kalau misalkan tadi kebijakan pemerintah dengan yang kita hadapi saat ini itu kan seperti pemerintah memang sudah banyak kebijakannya, itu salah satunya di Undang-Undang Nomor 2 dan 3 tahun 2020 itu tentang pencegahan dan penanganan COVID. Nah, itu kan sudah banyak. Lalu untuk mahasiswa sendiri itu juga kan Kemendikbud sudah mencetuskan ataupun mengeluarkan peraturan Kemendikbudnya tentang bantuan operasional sekolah, itu nomor 8 2020 kalau nggak salah. Nah, itu tuh menurut saya sudah cukup membantu gitu. Dan istilahnya masyarakat ini new normal kadang kan salah persepsi karena apa? Nah, ya itu tadi yang kita bilang bahwa kita tuh kurang sosialisasi dan masyarakat tuh memang wah new normal, oke, kita normal, Bebas. kita bisa jalan-jalan, kita bisa pergi kemana-mana gitu. Nah itu padahal yang aku bilang itu salah sebenarnya. Kita memang boleh belanja, boleh bekerja, boleh jalan-jalan, tetapi itu protokol kesehatannya jangan dilupain gitu. Nah, malah persepsi masyarakat, oh udah kok pemerintah udah new normal, padahal no, itu tuh awal baru gitu. Jadi awal baru kita menuju, padahal kan DKI ya sekarang masih masa transisi menuju new normal kan. Nah itu karena apa? Kalau misalkan kita lihat dari pelajaran-pelajaran tahun dulu, mungkin kita belum lahir, itu ada namanya flu Spanyol. Nah di mana itu kan katanya dia bisa dikatakan Black Death. Nah jadi kematiannya itu, tingkat kematian itu banyak banget. Dan itu terjadi kapan? Itu terjadi pada saat masa transisi itu. Jadi dia pada istilahnya bisa kita bilang putaran kedua nih. Iya. Nah yang sekarang kita anggap oke, new normal nih. Ibaratnya nggak beda jauh kayak kita lah, tapi semoga kita tidak seperti yang flu Spanyol tersebut. Nah, oke gitu. Kita new normal, kita bebas kemana aja, padahal enggak. Dan itulah, si virus ini pinternya nyarinya itu pada saat ketika lengah. Ya. Nah, kita lengah, dia masuk, padahal kan kita nggak tahu juga dia masuknya kapan, terus kita kan nggak bisa lihat corona ini masuknya kapan dan bentuknya gimana kalau kita nggak pakai mikroskop ataupun apapun gitu. Nah jadi itu masyarakat tuh
kenapa kadang salah persepsi? Yaitu kita butuh sosialisasi yang ekstra. Nah, iya kayak seperti itu, bukan hanya ke media ataupun lewat internet, media massa ataupun apa segala macam. Itu perlu kita juga istilahnya Terjun langsung. Karena apa? Kita dengan terjun langsung itu kita bisa melihat kejadian nyata. Nah, dengan itu mungkin kita bisa melihat faktanya begini. Kita tidak bisa mengada-ngada kalau misalkan kita terjun langsung gitu. Terkadang kalau misalkan data yang kita peroleh dengan kita terjun langsung itu berbeda. Karena apa? Ya itu, kalau anak sekarang bilangnya Allah suka ngadi-ngadi gitu. Nah itu, biar nggak ngadi-ngadi, yuk terjun langsung. Tapi jangan lupa protokol kesehatannya dipakai gitu. Oke. Jadi biar masyarakatnya nggak salah persepsi lagi. Iya. Sebenarnya siapa yang salah? Kita semua. Kita semua apa? Kita yang tahu nggak mau ngasih tahu. Mereka yang punya kebijakan nggak mau coba menurunkan kebijakan ataupun memberikan keputusan yang bisa membuat kita nih gitu, bisa membuat kita oke, silakan kamu turun, jangan lupa protokol kesehatannya, sebarkan informasi sedetail-detailnya gitu. Kan kalau misalkan seperti itu, mungkin dengan adanya kebijakan tersebut bisa lebih lagi informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui, berapa banyak masyarakat yang nggak bisa baca, berapa banyak masyarakat yang buta huruf, dan berapa banyak masyarakat yang susah untuk mengakses internet. Seperti itu. Oke, itu khususnya di daerah-daerah pelosok ya, Nah, iya betul. yang terbatas internet gitu. Betul sekali. Tapi masyarakat yang di sana, mereka itu menerapkan tidak sih protokol kesehatan? Karena kan mereka ngerasanya kayak ya udahlah kita di sini ini aman gitu, jauh dari kota kayak gitu kan Nah, iya. biasanya. Nah, caranya itu supaya masyarakat bukannya untuk menakut-nakuti, karena ini virus datangnya nggak cuma di kota, tapi di pelosok juga bisa. Buktinya Kabupaten Serang, Kecamatan Mancak, daerah Cikedung, padahal itu daerahnya menurut saya, karena saya sudah pernah ke sana langsung, beberapa tahun yang lalu itu memang dia tuh masih pohonan, masih rindang gitu. Jadi untuk akses menuju keramaian itu masih cukup sulit gitu. Tetapi apa? Dia di sana ada 2 orang yang positif. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah sembuh gitu. Itu kan bisa kita lihat bahwa kalau misalnya kita turun langsung, kita lihat, oke, kita tahu bahwa si COVID ini datangnya bukan cuma ke kota, tapi ke desa gitu. Jadi ya itu. Itu karena orang kota yang masuk ke desa tersebut. Nah, itu bisa jadi, ataupun kan karena virus ini kan dia lewat ada perantara dia masuknya gitu, seperti itu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan, karena apa? Mungkin dari yang kota bisa ke desa, ataupun dari desa ke kota terus ke desa lagi gitu kan. Bisa jadi. Karena bisa juga orang desa misalkan yang masih jauh dengan akses ke pasar, ke mall atau gimana, dia pergi untuk beli sesuatu terus datang lagi tanpa mematuhi protokol kesehatan karena dia nggak tahu. Iya. Nah, akhirnya bisalah terkena. Tapi akhirnya kalau misalkan kita udah coba kasih tahu, manusia tuh kalau misalkan dia dikasih tahu, insya Allah sih gitu, semoga bisa mendengar dan bisa melakukan. Nah, cuma kadang lemahnya kita tuh mereka nggak tahu dan kita nggak mau ngasih tahu. Iya. Nah, jadi akhirnya seperti Males itu. ya. Iya. Oke, Dulur Sultan jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan balik lagi berbincang-bincang santai ya. Tetap di Kampuspedia, jangan kemana-mana. Aku ada kita dari apa ya, kita PMK sama dinas mau tes apa rapid test di masyarakat gitu. Mereka nya tuh ada kabur, aneh ya. Aku aneh, orang rapid test pada kabur gitu, takut banget. Nggak bayangkan kalau program kerja dari dinas itu, karena ya cuma mereka nya harus Oke, masih dengan Selma, Sita, dan Indah. Oke, kita lanjut ya.
ini kita nih sebagai mahasiswa tentunya harus turut andil dalam pencegahan virus corona ini. Bisa diceritain nggak sih kondisi kampus kalian masing-masing nih saat ini di era new normal ini kayak gimana? Boleh Kak Indah dulu? Boleh. Kalau di UIN sendiri sih udah lumayan rame ya. Iya, Jadi rame. banyak banget yang berlalu lalang, banyak banget yang ya new normal, artinya mereka menganggap ya udah biasa aja lah ke kampus, nggak usah pakai masker lah, nggak usah bawa hand Santuy sanitizer ya. lah, santuy banget, dan duduk berkerumun ya Udah biasa aja. udah biasa aja bagi mereka. Tapi sebenarnya mereka semua sadar ya, Sadar, kita iya. semua pasti sadar ya kalau kita tuh lagi ada di masa transisi begitu. Cuman ya itu belum, mungkin karena emang sifat kita kali ya, kalau kita belum ditegur gitu tuh, kalau Iya, kita benar. nggak akan. Kalau belum ada buktinya. Nah iya, sebenarnya banyak di masyarakat ketika kalau berita-berita yang ketika rapid test banyak yang kabur. Nah itu menurut saya masyarakat di situ tuh kurang edukasi menurut saya. Jadi masyarakat bukan hanya orang-orang tua saja, yang muda-muda seperti kita ini kadang juga lihat berita, mendengar, tetapi enggan buat ya udah nggak usah ngelakuin lah gitu tuh, karena merasa masih banyak yang tidak melakukan itu tuh sebenarnya. Jadi di lingkungan masyarakat kampus di UIN sendiri ini kurang ditanamkan budaya baru itu. Jadi kita sosialisasikan, kita saling mengingatkan harusnya. Padahal di kampus ini banyak banget yang datang dan masuk. Dari berbagai penjuru ya. Ya bener banget. Kampus tidak memberikan kebijakan tertentu begitu. Kurang ketat gitu. Iya menurut saya. Jadi harusnya kan boleh ke kampus hanya golongan tertentu saja begitu. Kalau tidak ada keperluan nggak boleh. Tapi ini kadang orang yang nggak ada keperluan pun mereka sengaja gitu datang ke kampus buat main aja, nongkrong gitu. Nah itu yang jadi PR buat kita semua, diri kita sendiri sih ya. Harusnya kesadaran diri kita ini nih yang harus kita tingkatkan. Sebenarnya ini tuh penting loh buat kita. Di negara-negara lain saja sudah bertransformasi begitu. Bahasanya mereka sudah bisa menyesuaikan diri. Bagaimana dengan kita gitu? Di kota-kota lain saja mereka yang terdampak COVID seperti Surabaya, mereka kan memiliki angka COVID tertinggi karena mereka di sana dilakukan tes terus-menerus begitu. Nah, di Provinsi Banten ini bagaimana menurut saya? Iya. Menurut kami ini di Provinsi Banten ini kurang adanya tes itu dan sosialisasi itu. Bagaimana kita bisa tahu angka positif COVID di Provinsi Banten kalau dari pemerintah sendiri tidak menurunkan kebijakan, misalkan ayo Mengadakan tes. Ya semuanya kita melakukan tes massal begitu. Di Kota Serang sendiri aja kita lihat nggak semuanya begitu, apalagi ini. Ya, menurut Indah nih, dari kampus sendiri ya, kebijakannya dalam mensosialisasikan pencegahan ini tuh seperti apa? Kebijakan dalam mensosialisasikan sebenarnya dari pihak kampus sendiri. Jadi dari dosennya mereka sebenarnya sudah mencontohkan harus pakai masker, atau dalam kegiatan apapun kita sering cuci tangan begitu. Tapi fasilitas kampus yang sebenarnya kampus sudah memfasilitasi nih, ada tempat cuci tangan khusus untuk ketika masuk, tapi tidak dilakukan begitu, hanya tes saja. Dan dari tubuh. dosennya pun kalau melihat tidak menegur begitu. Nah ya, sebenarnya kita saling menegur saja gitu, saling mengingatkan, pakai maskernya dong gitu. Iya. Sebenarnya bukan alay begitu kan, orang sekarang Mencegah. masih alay banget gitu. Udah sih Sebenarnya- lebay gitu kan. Sebenarnya ini penting loh untuk kita semua begitu. Oke. Sita? Iya, kalau di kampus kita sendiri itu kalau untuk kegiatan belajar mengajar itu memang belum dilakukan. Iya. Dan untuk kampus sendiri sejauh ini masih cukup sepi karena memang tidak ada aktivitas di kampus. Jadi paling ada beberapa anak ormawa, itu pun tadi kami melakukan istilahnya pertemuan ya. Jadi pertemuan itu kita diawasi
Jadi sebelum masuk kita dicek suhu dulu gitu. Jadi ya itu disediakan cuci tangan segala macem. Lalu ada juga tadi waktu kita rapat itu ada dari pihak kampus yang mengawasi gitu. Karena apa, kita jangan sampai lengah nih, apalagi jangan sampai dong kita kampus kesehatan gitu. Malah kita yang menjadi apa ya, menularkan ataupun tertular gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Untuk para dosen-dosen sendiri itu beliau sudah pakai ini masker juga udah, alhamdulillah. Emang kalau misalkan dosen-dosen itu sebelum adanya COVID ini juga mereka sering memakai masker. Kalau sebelum ada COVID ini memang di dalam ruangan memang tidak dipakai kecuali memang keadaannya sedang sakit gitu. Jadi kalau untuk memakai masker kurang lebihnya kami sudah terbiasa, tetapi mungkin dengan belajar jarak jauh dengan daring seperti itu, mungkin itu yang saat ini masih mengganjal gitu. Aduh gimana nih, kapan nih gitu kita balik lagi ke kampus. Mungkin saat ini yang dirasakan itu kangen suasana kampus gitu. Untuk situasi di kampus sendiri, alhamdulillahnya untuk protokol kesehatan sendiri itu seperti cuci tangan, hand sanitizer itu sudah disediakan. Tapi di kampus kita sendiri, apakah sudah ada rapid test atau swab? Kalau buat di kampus belum. Jadi mungkin nanti kali, karena kalau misalkan rapid itu kan nanti kita mengumpulkan banyak orang juga. Terus kita kan para mahasiswa dan mahasiswi ini tidak semuanya berada di Kabupaten Serang. Ada yang di Pandeglang, ada yang dari Lebak, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, bahkan ada juga yang dari timur sana gitu, yang kuliah di Payet. Kita tidak mungkin mengadakan rapid test untuk mahasiswa di kampus dengan ayo pulang ke kampus semua, nanti kita ngadain rapid test. Itu nggak mungkin kan. Malah yang ada nanti malah menjadi kita tuh penularnya gitu. Malah mungkin kita yang tertular ataupun kita yang menularkan gitu. Karena yang namanya virus ini nih benar-benar gitu, kayak ini nggak kelihatan tapi tiba-tiba jadi aja gitu. Ya jadi tiba-tiba terinfeksi gitu. Makanya kalau untuk rapid sendiri untuk mahasiswa kampus yang di kampus belum gitu. Oke, untuk tes rapid yang di luar kampus nih yang diadakan di tengah masyarakat ya, apakah ada gitu kemungkinan penularan di dalam situ? Kalau ada nggak kira-kira? Pasti ada. Entah mungkin itu ya 0,001%, nah itu pasti ada gitu. Entah itu dari 1 banding 1000 gitu, dari 1000 orang 1 gitu, ininya apa, kemungkinannya itu pasti ada gitu. Tetapi yang namanya kita manusia kan, kita usaha dulu, ikhtiar dulu gitu. Karena apa? Ya Allah juga nggak bakalan mengubah keadaan suatu kaum kalau misalnya kita nggak mau mengubahnya. Jadi disinilah gitu kita ya coba ikhtiar dulu, kita usaha dulu dengan baik gitu. Kita coba nih apapun yang bisa kita lakukan buat mencegah COVID ini kita lakukan gitu. Tadi rapid itu juga mungkin salah satu cara pencegahan untuk tidak tertular ataupun menularkan COVID. Nah itu jadi kita dilihat dari situ, kita lihat dari sisi positifnya, kemungkinan itu bisa menularkan atau tidak, coba kita lihat nanti gitu. Karena di sini kita tujuannya usaha untuk tidak terkena COVID tadi gitu. Oke. Nah sekarang kan aktivitas mahasiswa dialihkan ke daring gitu ya, nggak ada kegiatan UKM atau eksekutif gitu. Lantas kegiatan mahasiswa sekarang tuh apa sih selain kuliah daring? Selain aktivitas daring gitu. Untuk mahasiswa nih, selama daring ini kita memang saat ini masa-masanya kita libur sih sebenarnya, karena kita baru saja menyelesaikan UAS. Jadi di sini kita istilahnya lagi bebas-bebasnya gitu. Terserah itu bebasnya mau ngapain gitu. Tapi yang jelas kita nih selama liburan, kalau Ormawa masih berkomunikasi meskipun lewat daring. Kadang kita rapat online juga, entah itu lewat Google Meet ataupun Zoom. Itu kita masih tetap berkomunikasi. Karena apa? Kita nggak bisa tinggal diam meskipun kita eranya di sini mengharuskan kita diam. Nah kayak gitu. Jadi harus tetap produktif ya. Harus tetap produktif. Dan kebetulan juga masih bisa diajak kerjasama gitu. Jadi kita bisa mungkin untuk melakukan perekrutan ke pengurusan selanjutnya kita lewat online gitu. Dan itu sudah kita rencanakan, dan sejauh ini selain sosialisasi tentang COVID, mengikuti webinar segala macam gitu, itu kita menyiapkan regenerasi kita
untuk Ormawa yang ada di kampus. Karena apa? Ormawa juga sangat penting gitu. Karena apa? Dia untuk menjembatani mahasiswa dengan universitas. Oke. Sejauh ini apa sudah efektif kegiatan itu yang berbasis daring? Kalau dibilang efektif itu belum sepenuhnya Belum, efektif. ya. Karena apalagi terkadang kita terkendala dengan sinyal. Sinyal. Nah iya. Jadi sekarang tuh Kuota. bukan dengan jarak tapi dengan sinyal berkendalanya. Jadi jarak itu sekarang udah bukan masalah selagi sinyal lancar gitu. Tapi ya, Sinyal juga itu bukan masalah selagi selagi kuota lancar. Kuota lancar. Kuota banyak. Nah, iya gitu. Cuma terkadang ada gangguan-gangguan distract. Tapi kadang kalau misalkan mungkin lewat chatting itu kadang tanda baca itu membuat kita salah persepsi. Nah jadi akhirnya kita siasati. Oke lah kalau misalkan lewat chat nanti salah paham gitu. Iya. Akhirnya kita lewat Google Meet ataupun Zoom gitu kayak gitu. Oke, selama sejauh ini sih lancar-lancar aja gitu, dan semoga nanti ke depannya juga kita bisa beradaptasi sih gitu. Oke. Indah? Kalau di UIN sekarang lagi sibuk PPL dan KKN. Iya, KKN daring. online, KKN daring. Iya, ada beberapa kebijakan dari kampus ya untuk KKN daring ini tetap di daerah masing-masing begitu. Tapi saya melihat masih tetap antusias begitu, meskipun ada yang bilang nggak seru Males. nggak bermasyarakat Daring, begitu iya. tuh. Bagaimana kita KKN nggak bermasyarakat? Tapi ada sisi baiknya begitu, kita mengurangi buat berkumpul, mengurangi buat Penyebaran ya. mengurangi penyebaran. Sangat menurut saya sebenarnya bukan jalan terbaik, tapi ya ini jalan yang paling cocok gitu tuh. Mereka harus KKN online, daring, dan seperti itu menurut saya. Kalau kegiatan mahasiswanya sendiri yang berbasis daring apakah cukup efektif sejauh ini? Kalau kegiatan mahasiswa daring itu sepengalaman saya sangat sulit karena apa, ada beberapa perbedaan. Misalkan ketika teman saya ada di kampung dan dosennya ada di kota, ketika kita Zoom meeting dan ada suara ayam, Oh, iya. ada suara ini. Tapi masih apa ya, semangat mahasiswa tuh masih semangat banget buat ya udah sih gitu, kita hadapin aja, kita belajar bareng begitu. Tetap produktif ya. Tetap produktif. Sebenarnya lebih banyak ngelakuin kayak hobi gitu. Kalau di era new normal ini nggak sih? Oke. Indah sendiri hobinya apa sih? Kalau Selama new normal, selama lockdown ya, selama kita diliburkan, kita beralih ke daring, kan pasti tuh ada hobi baru muncul. Apa? kalau saya sih hobi mendampingi teman. Jadi kita punya Bukan pasangan? kita punya project kita punya beberapa project begitu, melakukan misalkan kalau kita nggak bisa ikut kerja secara langsung begitu, online aja bisa gitu. Iya. Terus kalau nggak gitu kita ikut kegiatan sosial untuk sosialisasi masyarakat. Tapi online tetap. Tidak, tetap sesuai protokol protokol kesehatan, iya. Iya. Kalau Sita sendiri? Kalau kita selama karantina ini Iya. makan sih sebenarnya. Makan. Ya karena apa? Memang kebutuhan pokoknya itu kan makan, tetapi kalau misalkan udah kenyang tetap makan itu kan bisa dibilang hobi gitu. Nah, jadi di situ hobi makan pastinya bertambah, terus hobi masak-masak juga sih sama iya. mama gitu, karena emang di rumah mau ngapain lagi ya? Kayak udah mikirin posisi tidur nih yang kayak gimana lagi gitu. Jadi udah bingung, jadi ngapain akhirnya masak. Nah, terus hobi baru tuh nemenin papa nonton berita. Nah, meskipun kadang ngomel sendiri, duh nggak tahu lah pak, saya udah pusing mikirin ini aja pusing gitu. Kayak pokoknya hobi-hobi kayak gitu sih, dan yang pasti hobinya lebih dekat ke keluarga sih. Iya. Karena jujur selama kuliah ke rumah tuh numpang tidur sama makan doang. Nah ya, jadi kadang, Dek, kapan sih kamu libur? Nah, orang tua tuh suka komen kayak gitu. Mungkin dengan adanya COVID ini mereka bersyukur saya di rumah terus. Iya. Iya. Iya benar. Oke, yang terakhir nih, harapan kalian nih, Sita dan Indah, ke depannya untuk negara kita. Kita di era new normal ini, khususnya di lingkungan kampus itu, harapan ke depannya seperti apa? Boleh Kak Indah dulu? Boleh. Harapan saya masyarakat dan pemerintah ini cepat beradaptasi dengan
aturan-aturan baru yang diberikan pemerintah. Karena apa? Kita mau ikut aturan siapa kalau bukan pemerintah begitu. Kita mau menganut siapa kalau bukan pemerintah begitu. Meskipun kadang kita ngomel-ngomel gitu ya, kadang nggak sesuai sama ekspektasi, tetapi kenapa nggak mencoba buat ya kita kooperatif saja begitu. Karena yang saya lihat dan yang kami rasakan begitu tuh sebagai relawan, kepekaan dari kita sendiri yang akan membuat lingkungan kita sehat. Oke. Kalau dari Sita sendiri? Kalau Sita, harapan terbesar Sita itu satu, COVID cepat Hilang. Baik itu dari Indonesia ataupun dari negara ini gitu. Karena meskipun di Indonesia COVID ini hilang, tapi di luar negeri itu masih ada, sama saja itu akan mempengaruhi keadaan negara kita, baik itu dari sektor ekonomi, terutama sektor ekonomi. Karena kita tidak bebas untuk ekspor impor gitu. Jadi harapan terbesar kita itu COVID cepatlah menghilang. Dan ya tolong mungkin pemerintah juga bisa lebih difokuskan untuk mengatasi COVID-19 ini, sehingga yang kuliah segera bisa kembali ke kampus, yang sekolah bisa kembali ke sekolahnya masing-masing, dari SD, SMP, SMA, karena itu menurut saya terutama untuk yang SD dan SMP itu cukup sulit gitu untuk melakukan pembelajaran secara daring gitu. Jadi mungkin harapan saya COVID cepat hilang dan seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat di dunia itu bisa sehat selalu gitu, dan jangan lupa protokol kesehatannya. Oke. Ya, Dulur Sultan, sekarang kita sudah berada di penghujung acara ya. Gak kerasa bincang-bincangnya udah nyampe 1 jam ya. Iya. Jangan lupa terus saksikan Kampuspedia setiap Senin jam 15.30 waktu Indonesia Barat di YouTube, Facebook, website sultantv.co. Saya Selma Aulia, Sita dan Indah dan Sita, gimana Sita? Sita dan Indah mohon pamit. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa.